Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu ya. Jaga selalu kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa. Kemudian jaga jarak, jangan bermain bergerombol dan sebagainya. Juga selalu mencuci tangan kalau kembali ke rumah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari bab pertama di kelas 9, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ya, bab pertama ini akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan. Nanti akan dibagi beberapa pertemuan. Bab ini membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ini materinya cukup mudah karena sudah pernah kamu pelajari sejak dari zaman SD. Nah, mungkin untuk tingkat SMP ini pengembangan saja dari apa yang sudah kalian pelajari waktu di SD. Nah, untuk mempelajari bab 1 ini, perpangkatan dan bentuk akar, kalian harus ingat kembali tentang perkalian ya. Saya yakin, Bapak yakin kalian sudah mahir tentang perkalian. Nah, pengetahuan kalian tentang perkalian itu nanti akan sangat berguna di sini, di bab ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah mempelajari bab ini, kalian nanti diharapkan pertama dapat menjelaskan sifat bentuk pangkat dan hasil pengamatannya. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan. Ya. Jadi setelah belajar materi ini harus bisa menjelaskan sifat dari bentuk akar dan menyelesaikan permasalahan nyata, baik itu berupa soal maupun permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan perpangkatan ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah konsep bilangan berpangkat. Di sini, di konsep bilangan berpangkat ini, Bapak ingin menampilkan salah satu percobaan yang nanti bisa kamu coba sendiri ya di rumah ya. Percobaannya di sini adalah memotong sebuah kertas secara berulang menjadi dua bagian yang sama. Saya ulang, memotong sebuah kertas menjadi dua bagian yang sama. Ya, di sini di tampilan ini ada sebuah kertas warna ungu ya. Kemudian akan Bapak potong menjadi dua bagian, sebelah kiri dan kanan menjadi bagian nomor 1 dan bagian nomor 2. Potong begini ya. Nah, kemudian hasil perpotongannya itu kemudian Bapak tumpuk kembali. Berarti pemotongan pertama sudah dilakukan ya. Tadi hasil dari pemotongan pertama tadi kertasnya menjadi berapa potong? Iya, menjadi 2 potong. Kemudian digabungkan, ditumpuk, kemudian dipotong kembali menjadi 2 bagian yang sama. Kira-kira setelah pemotongan kedua, kertasnya menjadi berapa potong? Iya betul, menjadi 4 potong kertas. Kalau hasil pemotongan yang kedua itu ditumpuk kembali, kemudian dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama, kalian pasti bisa menentukan ya. Hasil perpotongan yang ketiga itu menjadi berapa potong kertas? 8, betul. Kemudian yang keempat, demikian lagi hasil pemotongan ketiga ditumpuk kemudian dipotong lagi. Dan seterusnya.
Sehingga hasil pemotongan kertas itu kita dapatkan barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Kalau dilanjutkan lagi, bisa dilanjutkan lagi dan seterusnya ya. Bilangan 2, 4, 8, dan 16 itu dapat dituliskan dalam bentuk perkalian berulang dari 2. Ya, ini lihat bagian bawah ini. 2 itu berarti 2. Atau bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 1. 4 itu dalam perkalian berulangnya menjadi 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 2. 8 itu 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3. 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4. Ya. Perhatikan pangkat yang Bapak kasih warna merah di sini, angkanya Bapak kasih warna merah. Hubungkan dengan bentuk perkalian berulangnya. Ya, di sini ya. Pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 4. Oke. Kalian bisa menyimpulkan tentang bentuk bilangan berpangkat ini? Bisa pasti. Ini adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari waktu kalian di SD. Ya. Ketentuan dan aturannya seperti ini. Misalnya Bapak punya bilangan 2 pangkat 4, ditulis seperti ini. Maka dibacanya adalah 2 pangkat 4. Bilangan 2, nih yang warna hitam, disebut bilangan pokok atau basis. Sedangkan 4, nih yang berwarna merah, disebut sebagai pangkat atau eksponen. 2 pangkat 4 tadi, berapa hasilnya kalau dihitung? 16. Bukan 8 ya, 16. Kenapa 16? Karena 2 pangkat 4 itu dihitung dengan cara 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 16. Jangan salah ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, kita lanjut. Contoh soalnya. Bapak punya soal nomor 1, 3 pangkat 2. Kalau kamu diminta untuk menghitung berapa hasilnya, bagaimana caranya? Iya, betul. 3 kali 3 sama dengan 9. Bukan 6 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Betul. Oke, kita lanjut. Contoh nomor 2. 0,83 pangkat 4. Siapkan kertas dan pensilnya. Siap-siap untuk menghitung ya. 0,83 pangkat 4. Berarti kita menghitungnya adalah 0,83 kali 0,83 kali 0,83 kali 0,83. Sama dengan berapa? Ayo, silakan dihitung. Sudah ketemu hasilnya? Iya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Negatif 2 pangkat 3. Wah, ini bilangannya negatif bisa Pak? Bisa ya, sama saja ya. Negatif 2 pangkat 3 berarti bentuk perkaliannya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya, ayo dihitung di kertas pakai pensil. Negatif 2 kali negatif 2 berapa? Ingat, negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Hasilnya kalikan lagi dengan negatif 2. Berarti positif kali negatif. Hasilnya negatif, betul. Sudah ketemu ya hasilnya ya? Kita lanjutkan nomor 4. 1/2 pangkat 3. Wah, ini bilangan pecahan Pak. Bisa juga? Bisa. Tidak masalah ya. Berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Bagaimana cara mengalihkan pecahan? Masih ingat ya pelajaran SD? Ini pelajaran SD, masih ingat? Berarti 1/2 kali 1/2 berarti 1 kali 1, pembilang kali pembilang, per 2 kali 2, penyebut kali penyebut. Hasilnya 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Berarti 1/4. Kalikan lagi dengan 1/2. Oke, sudah ketemu hasilnya ya.
Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom chat ya. Kita chatting di situ, ajukan pertanyaan, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi berikutnya, perkalian pada perpangkatan. Di sini Bapak punya tabel. Yang paling kiri itu adalah operasi perkalian pada perpangkatan. Kemudian dari operasi perpangkatan itu nanti akan Bapak ubah menjadi bentuk perkalian berulang supaya lebih mudah dilihat. Dan terakhir adalah yang bagian kanan adalah bentuk perpangkatannya. Oke, kita coba yang pertama ya. Di yang pertama ini kita punya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ingat, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Kalau Bapak tuliskan jadi seperti ini ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, ini masih terpisah. Karena tadi ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 ya. Sekarang mau Bapak gabungkan menjadi 1. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, ingat tadi pengertian dari bilangan berpangkat ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada berapa tiganya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat 5. Mudah ya? 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang punya 2Y pangkat 3 kali Y pangkat 4. Diuraikan dulu di sini. 2Y pangkat 3 berarti 2 kali Y kali Y kali Y. Ada 3 Y-nya ya. Kemudian Y pangkat 4-nya jadi Y kali Y kali Y kali Y. Kemudian digabungkan jadi 2 kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Ada berapa Y-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya adalah 2Y pangkat 7. Mudah ya? Gampang lah. Oke, lanjut. 2A pangkat 2 kali 5A pangkat 3. Kira-kira kalau diubah menjadi bentuk perkalian berulang, di sini isinya apa? 2A pangkat 2 berarti 2 kali A kali A. 5A pangkat 3 berarti 5 kali A kali A kali A. Oke. Di sini ada angka dan ada variabel A ya. Nah, pisahkan dulu. Angka saya kalikan dengan angka. Jadi 2 kali 5 jadi 10. Kemudian A-nya saya gabungkan. Jadi ada berapa A-nya? Ada 5 perkalian berulang ya. Sehingga saya tuliskan hasilnya adalah 10A pangkat 5. Oke, dari 3 contoh ini kalian bisa menyimpulkan nggak? Saya menyimpulkan nggak? Kita simpulkan ya. Saya ulang lagi dari pertama. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Hasilnya 3 pangkat 5. 2Y pangkat 3 kali Y pangkat 4. Hasilnya 2Y pangkat 7. 2A pangkat 2 kali 5A pangkat 3. Hasilnya 10A pangkat 5. Kalau kalian perhatikan, ternyata pangkat ini pangkatnya 2, ini 3. Hasilnya 5. Ini 3, ini 4. Hasilnya 7. Ini 2, ini 3, hasilnya 5. Berarti pangkat dari hasil operasi ini adalah merupakan jumlah dari pangkat bilangan yang dikalikan. Benar nggak? Oke. Kita buat kesimpulannya ya. Perkalian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama menghasilkan bilangan berpangkat basis sama, pangkat dijumlahkan. Tapi ada syaratnya ya, basisnya harus sama. Syaratnya basisnya harus sama. Kalau basisnya sama, pangkat tinggal dijumlahkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau dibuat rumusnya seperti ini, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nih, basisnya sama-sama A. Hasilnya juga basis A. Kemudian pangkatnya M dan N. Hasilnya dijumlahkan pangkatnya. Mudah ya? Oke. Mudah-mudahan jelas.
Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk mencoba soal latihan ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, nanti kalian bisa juga menjawabnya tidak perlu di kertas. Nanti jawab saja di kuisnya ya. Di situ nanti ada tombol kuis, nanti diklik saja. 3 soal ini akan muncul di sana sebagai tugas untuk materi yang pertama ini. Demikian penjelasan dari Bapak. Kalau ada hal yang kurang jelas